wa la'allakum tashkurun. Target kedua orang berpuasa itu adalah untuk menjadi syakirin. Target pertama orang berpuasa itu untuk menjadi muttaqin. Jadi kalau kita ini hanya bertujuan puasa menjadi orang yang muttaqin, kita cuma dapat satu. Padahal puasa itu peluangnya dapat 3 atau bahkan dapat 4 tadi, sebagaimana surat Al-Baqarah. Nah, mari kita lihat kenapa Allah menyatakan Al-Quran dulu. Saya jelasin dulu Al-Qurannya ya, baru kita masuk ke walitukmilul iddah. Jadi Quran itu fungsinya nomor 1 adalah sebagai hidayah buat kita. Kalau kita mempelajari, kita akan tahu petunjuknya menuju kesuksesan, menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Itu Al-Quran akan mengantarkan kita menuju ke sana dan membimbing kita, ngasih tahu jalannya, ngasih tahu caranya. Namanya hudan. Saya mudahkan. Bayinat adalah bukti atas hidayah tersebut. Maksudnya begini, ada banyak orang itu tidak menerima agama ini, tidak menerima Quran, tidak menerima Nabi Muhammad. Mana buktinya? Kalau Quran itu dari Allah, saya tidak percaya. Orang itu kalau nanti percaya, dia mendapatkan hidayah, kan gitu toh. Nah, caranya untuk mendapatkan hidayah salah satunya adalah baca Quran, karena di dalam Al-Quran ada buktinya hidayah itu. Nah, ngoten. Kemarin kayaknya sudah kemarin ini saya nyontohin wan najmi idza hawa. Sampun kemarin. Seingat saya waktu saya ngomong black hole nggih. Temri kita supe kula. Mboten. Mboten nggih, misale. Jadi ngeten, kita ini Ramadan itu nanti manfaatkan Quran untuk mencari 3 hal tadi itu. 1 hudan, 1 bayinat. Ya, bayinatnya dibagi 2. Bayinat dari huda, bayinat dari furqan. Bayinat dari huda misalnya, jenengan orang sains, misalnya ndak percaya sama agama, ndak percaya sama melajari Quran, terus ketemu ayat, misalnya wan najmi idza hawa. Oh, saya ingat. Ini sebenarnya waktu kita mau bahas Mi'raj, tapi tidak jadi. Itu saya ingat sekarang. Wan najmi idza hawa itu, kalau kita baca di dalam Al-Quran, biasanya diterjemahkan dengan demi bintang ketika terbenam. Ulama tafsir merujukkan kepada salah satu bintang namanya Thuraya. Bintang Suraya. Nah, yang menarik kemudian, Quran sebenarnya tidak menunjukkan bintang Suraya. Kalimatnya Quran wan najmi, ya, demi bintang. Idza hawa, ketika hawa. Hawa itu salah satu maknanya jatuh. Orang modern sekarang mengartikan wan najmi idza hawa itu adalah mungkin, ini salah satu penafsiran saintifik ya. Wan najmi idza hawa mungkin maknanya adalah demi bintang ketika jatuh. Orang berpikir, memangnya ada bintang jatuh? Nah, ternyata fenomena bintang jatuh itu ada sampai tahun 1996, seingat saya, sudah terdeteksi ada 3 bintang yang jatuh ke dalam black hole. Black hole itu benda yang sangat besar, bisa bermiliar-miliar kali galaksi kita, besar banget. Saking besarnya saya ngomong besar banget wes, nemen besare ya. Jangan mikir dunia, sama dunia mungkin enggak tahu lah, mungkin ratusan atau jutaan, miliaran kali bumi kita ini. Wow, masih kurang besar lagi. Mungkin triliunan kali bumi kita ini. Gede dan gelap gulita. Enggak kelihatan karena saking gelapnya. Lah, yang menarik dia bergerak. Karena alam semesta itu kan bergerak terus gini. Nah, karena saking besarnya dia punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Kalau dia sampai didekati, ada bulan, ada bintang di sini yang mendekat dia akan terserap masuk, ngesak gitu loh, nyedot. Nah, nyedotnya saking kuatnya. Bahkan cahaya saja tidak bisa, pasti kesedot. Nah, fenomena jatuhnya bintang yang masuk ke dalam lubangnya itu sudah tertangkap
Sampai saat ini sudah 3 bintang yang bisa masuk jatuh. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan itu? Karena kesan yang ditangkap oleh orang-orang modern hari ini, surat An-Najm yang menceritakan tentang mi'rajnya Rasulullah SAW itu mirip dengan fenomena black hole. Bentuknya, bentuk mirip dengan corong. Corong itu bahasa Belanda, enggak. Kalau kita beli bensin, nah, kan ada wonten corong ini. Kalau dalam namanya bentuk funnel shape istilahnya, bentuk corongnya. Lah, dalam bahasa agama diduga lagi-lagi ini tafsir saintifik ya. Oh, makanya yang mboten wonten apa sahabat wonten-wonten, ya mboten wonten. Sahabat durung ono fisika zaman niku. Nah, tapi ini menarik karena fenomenanya menarik. Katanya ada Sidratul Muntaha. Sidroh itu pohon, gambaran pohon Sidratul Muntaha itu kayak pohon beringin. Lah pohon beringin itu bentuknya seperti corong. Jadi orang modern mengira mungkin Rasulullah masuk ke dalam black hole oleh malaikat Jibril di bawah ini. Dan memang dulu orang fisikawan menyatakan benda itu kalau sudah tersedot masuk ke dalam black hole dia tidak bisa kembali. Ternyata tidak. Direvisi lagi, ternyata tidak ada di tengah-tengahnya itu. Kalau orang bisa melintasi, dia akan masuk ke dunia yang lain lagi. Nah itulah yang diperkirakan Nabi Muhammad lewat, pung, terus tutup akhirat. Betul. Makanya terus ketemu surga, wallahu a'lam. Tapi fisikawan menunjukkan kemungkinan itu. Dan yang menarik, bahkan warnanya gelap, gulita, juga dijelasin oleh Al-Quran di surat An-Najm. Idh yaghsha ma yaghsha, ketika semuanya tertutupi gelap. Makanya orang modern menyatakan, mungkin ini adalah black hole. Misalnya jenengan orang fisikawan terus maca ayat ini, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, terus sampean geleng-geleng, ya Allah ndak mungkin ini dari Muhammad, terus iman. Niku namine bayyinatin minal huda. Wonten maksudnya dia bukti atas hidayah. Kalau jenengan saintis, jenengan yang orang pendidikan baca terus, ya Allah, orang psikologi baca, orang semuanya, dan kita terbelalak, orang bahasa membaca, yang kemudian kita, Masya Allah, ini pasti membuat kita kemudian taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya adalah di Ramadan maksimalkan itu. Jadikan Quran itu untuk menemukan bayinatnya, ngonten maksudnya. Poin nomor 2-nya. Sama nopo Furqan. Furqan itu adalah pembeda. Maksudnya adalah kalau kita ini belajar Al-Quran makin tambah, nanti kita ini punya furqan. Furqan itu kriteria. Nanti kita bisa bedain ini benar, ini salah, ini tidak cocok, ini tidak tepat. Kita ini jadi cerdas. Namanya furqan. Kenapa Allah menjelaskan fungsi Quran? Jadi Allah menyatakan bulan Ramadan itu bulan yang aku turunkan Quran. Fungsinya Quran ini. Setelah itu Allah menyatakan apa? Walitukmilul iddah, sempurnakan puasamu itu. Iddah, seperti orang itu kalau lagi iddah itu loh, dihitung benar sama dia. Wis oleh pirang dino durung oleh metu. Ya, orang kalau iddah nih. Lah kita ini perhatian kita dalam puasa itu seperti kita memperhatikan seorang yang iddah nih. Diperhatikan pastinya, mulai dari subuhnya, mulai dari nopo namine sahurnya sampai nanti bukanya, diperhatikan benar nafsu kita, terus semuanya. Namanya walitukminul iddah. Nomor 1. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah, besarkanlah Allah SWT atas hidayah yang kamu terima. Para ulama mengartikan nomor 1 adalah hidayahnya ini apa? Hidayah karena orang mampu melaksanakan puasa Ramadan. Dikasih perintah, dia bisa melaksanakan, dan karena itu dia bergembira. Setelah sempurna dimelaksanakan 30 hari, baru kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena itu dimaknai dengan takbir setelah selesai menunaikan puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena itu perintah Quran.
Yang mana pertama. Yang kedua, walitukabbirullah itu juga dimaknai kita membesarkan Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan hidayah. Hidayah dari mana? Dari Quran tadi. Karena Allah nurunin Quran, fungsinya untuk apa tadi? Hudan sama bayinat. Bayinatnya diarahkan kemana? Ke hudan lagi. Maksudnya adalah puasalah dengan mengkonsumsi Al-Quranul Karim. Biar nanti kita mendapatkan hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, nanti kita akan kenyang. Kalau sudah kenyang, nanti kita akan gelageen. Lepun gelageen, alhamdulillah, bersyukur kita. Kenapa saya contohkan begitu? Kemarin di Masjid Ramadan wonten saya jelasin kan gini, ya. Saya terpaksa menjelaskan lagi untuk memudahkan. Allah itu menggambarkan di dalam Al-Quran, hati kita itu ada 3 modelnya. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Oke. Badan juga sama, badan yang mati, badan yang sakit, badan yang sehat. Badan yang mati, jenengan kasih rawon, ndak mau dia. Gitu. Rawon malih nggih. Kula ndak ado-ado lek nyuntum mesti rawon, mantun-mantun rondo metu. Lah mesti ngoten mawon nggih. Guyone sagete kalih tok niku. Jadi pertama rawon nggih. Nah, jadi dikasih makan misalnya ndak mau. Kenapa? Mati. Nah, sekarang kalau sakit dikasih rawon, mau? Mboten mau, pahit. Gak enak kabeh. Kenapa? Karena sakit. Tapi kalau sehat seger waras jenengan kasih rawon, sip Ustaz, maknyus nih. Wes jos kotos-kotos saking nikmate lah gitu. Jos kotos-kotos katanya orang sekarang ya. Lah, itu jadi badan kita itu butuh makanan untuk nopo? Untuk sehat. Kalau tidak pernah kita kasih makanan, pelan-pelan dia sakit. Lama-lama kalau tidak pernah dikasih konsumsi, mati dia. Lah, sifat ini sama dengan sifat ruhani kita. Sayangnya kalau badan itu sakit terasa, gitu. Kalau badan itu mati tambah ketoan, medeni bocah malah mati betul. Lah hati kita juga sama. Wonten qalbun mayyit, wonten qalbun marid, wonten qalbun salim. Lah qalbun mayyit itu cirinya apa? Ya dia tidak bisa menikmati semua yang bersifat ruhani. Oke, qalbun marid pahit kabeh, semua yang ruhani. Keken sholat pahit, keken zikir pahit, suruh taklim pahit, baca Quran pahit. Ndak ono enak yo. Jarine ustaz tuh maca Quran seneng apa nih ngantuk Ustaz. Suruh taraweh kesel kabeh. Jadi kenapa? Sebenarnya itu deteksi bahwa ruhani kita sedang sakit. Ngoten. Nah, kalau sehat, seneng, suruh sholat seneng, zakat seneng, semua amal ibadah seneng. Nah, sekarang obatnya juga dijelasin oleh Quran. Jenengan mangke kalau baca Quran banyak sekali perumpamaan ini. Ya, tanah yang mati, kemudian diturunkan hujan oleh Allah, kemudian apa? Muncul tanamannya, banyak contoh begitu di Quran itu. Biasanya kalau Allah cerita begitu, setelahnya Allah cerita tentang hati kita. Maksudnya adalah itulah perumpamaan hati. Hati manusia itu kalau lama tidak dikasih oleh siraman makanannya, dia mati. Apa yang dibutuhkan? Makanannya. Makanannya dari mana? Allah contohin dari atas sana, turun membasahi tanah yang kering kerontang itu. Tiba-tiba kemudian esok hari keluar rumput, habbau wa nabata wa jannatin alfafa, dan seterusnya. Dan tiap hari kita berikan. Makanya Ramadan itu kita tidak putus asa. Kalaulah hati kita mati, caranya menghidupkan bagaimana? Kasih hujani dengan Quran. Dan matching nih, ruhaninya di sini, Qurannya diturunin, makanya unzila fihil Quran. Saya turunkan Al-Quran. Disirami tiap hari, hidup dia nanti pelan-pelan. Lah yang sakit Ustaz, sakit juga sama. Obatnya apa? Quran juga. Apa namanya Quran itu? Salah satu fungsinya Shifaun lima fis sudur, obat buat penyakit hati. Jadi hati yang sakit
dikasih Quran tiap hari, sembuh nanti. Nah sekarang saya tanya, ciri dari kalau ruhani itu sehat pun sembuh, nopo sing digeleki? Makanan. Saya habis kena COVID, terus waras, kroso enak mangan, tuh kok no rawon po, lagi tuh rawon malih lagi tuh. Tuh kok no rawon po, ngoten. Kenapa? Karena sekarang sudah sehat. Uang ini kulek sehat, geleki ini panganan. Nah gitu. Ruhani kalau sehat dia mencari apa? Makanannya. Nopo makanannya? Quran. Karena itu lihat, jenengan pikirkan nih, setelah Allah bicara tentang perintah puasa, tiba-tiba Allah berbicara syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena maunya sekarang dilatih. Kenapa sih harus gitu? Gini rumusnya nih. Kita ini seperti kemarin yang saya jelaskan, kalau latihanlah. Jenengan saya mau mengalahkan nafsu, Ustaz. Wes niat poso ye. Seperti kemarin saya ceritakan, wes niat poso sahur, wes entek rong piring makan sahuri. Awan-awan di kantor konco ulang tahun. Tuku bakso presiden. Nggih, boten rawon pun bakso presiden mawon. Nggih. Tuku bakso presiden plus es degan. Ya Allah. Terus waduh, ayo monggo. Poso aku. Walah, poso ae lho. Senin ngarepe lho sik ono. Mulai goncang niku. Tarung niki antara ati kali nafsu. Ya apa ya. Ndangak piyambake. Ya Allah, ngapunten nggih. Senin ngajeng mawon nggih. Lah gitu. Wurung. Kita ini kalau mboten ditekan, meskipun latihan gagal terus. Insya Allah kalah terus kita. Pun jenengan wapal dalile. Ya ghaddul basar, menundukkan pandangan, metu dengan masjid. Wono Angelina Jolie. Kula nggih selalu Angelina Jolie niku. Soalnya rone nggih niku Angelina Jolie misalnya kok wayu rek misalnya, terus kelihatan auratnya. Pertanyaan gue loh, nonton apa mboten? Ghadul basar ngoten Mbak. Ningali akhirnya. Niku susahe ngelawan. Karena itu Allah ngasih resep, Masya Allah hebatnya Islam nih. Kalau mau latihan, stop dulu semuanya. Gak usah makan, gak usah minum, gak usah seks. Karena itulah keinginan nafsu kita. Memang latihan, karena itu harus di-off-kan dulu. Dan Islam itu bukan mematikan seperti di teologi yang lain, gitu. Lek teng teologi lain ndak oleh, wis ndak oleh kawin, lek kepengin soleh. Kono dadi pastor, wis. Terus iso jegit gari tok nonton wong wedok dore ndak oleh rek. Ya. Dan seterusnya. Dalam Islam boten, ndak sehat itu terus Islam. Enggak, cuman latihan nih. Makanya cuman siang hari, nggak oleh. Kenapa? Karena kita latihan menghidupkan apa? Ruhani kita, ngoten. Ruhaninya biar hidup. Dengan apa dia hidup? Perhatikan, dengan apa dia hidup? Al-Quran. Targetnya nih. Jadi puasa yang pertama itu targetnya. Lek jenengan ngerekso nafsune selama puasa, tak toto temen hati, tak toto temen pandangan saya tata telinga saya tata semua nafsu saya, jenengan dapat takwa. Tapi kalau mau dapat target yang kedua, tidak cukup takwa, tidak cukup dengan menjaga nafsu. Nopo kali? Al-Quran. Makanya sampai dipaksa di Ramadan itu. Wes lah, lek kon sampai tidak mau Quran, tak kei traweh kon. Traweh bengi. Saking nemeni ibaratnya, lek sampai kamu sampai tidak berinteraksi dengan Quran. Kalau jenengan pikiraken, traweh niku yang paling lama di kondisi apanya sih? Rukuk, nopo sujud, nopo ngadeg. Berdiri. Ngapain berdiri? Baca Quran. Kita dengerin imamnya niku. Mergane lek saged lek tarawih niku mboten kulhu terus. Keranten ibarat makan pecel maneh rek. Mari ngono pecel maneh. Karena maunya kita ini pesta pora makanan. Ruhani kita niku. Karena sekarang dia menggeliat sehat. Dulu 11 bulan, tidak pernah kita perhitungkan.
Ngoten maksudnya nih. Makanya Allah menyatakan, saya turunkan Quran. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, innal Quran ma'dubatullah. Quran itu prasmanan dari Allah. Hadiri prasmanan itu, makan. Wake prasmanan, kados prasmanan niku lho, wonten soto, wonten bakso, rawon kali. Wonten macam-macam nih. Sama, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Maidah, ada Taubah, Anfal, semuanya. Kata Rasulullah, meskipun hadis ini sebagian menilai dhaif, sebagian ada menekan hasan. Hadisnya ini, kata Rasulullah, dia ma'dubatullah. Ma'dubah itu prasmanan. Ya, kata Allah itu, hadirin dan makan itu, jangan sia-siakan. Kita ini wonten prasmanan, gelok tok. Karena kita sudah punya Qurannya, tapi ngelok tok. Soto itu loh, ngono soto yo. Nggak pernah kita, nggak tahu ngicipin. No Al-Baqarah itu dawa yo, Ali Imran yo dawa. Wis ngoten tok. Masya Allah. Nah itu yang dikritik oleh Al-Quran itu. Puasa Ramadan itu harus menjadi syahrul Quran. Ngoten maksudnya. Makanya dipaksa kita agar apa? Agar hati kita itu terus disirami dengan Quran. Baca Quran, tadabbur Quran, tafsir Quran, taklim Quran, terus Quran. Terutama kalau ngaji Quran difungsikan untuk apa? Dua tadi. Diingat yang awal tadi. Apa itu? Hudan wa bayyinat. Ngoten maksudnya. Makanya Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Imam Malik tidak mengkaji hadis selama bulan Ramadan, ganti tutup Quran. Semua para sahabat Quran waktu Ramadan. Kenapa? Karena memang untuk menghidupkan hati tadi itu. Maunya. Lah, kalau kita berpuasa model kayak begitu, setiap harinya begitu, ya, karena itu monggo ditargetkan kalau Ramadan itu kali Quran. Tujuan saya untuk mendapatkan hidayah selama Ramadan dengan Quran. Tujuan saya mendapatkan bayinat dari Quran selama Ramadan. Gitu. Nanti kalau kita sudah wali tukmirul iddata, jenengan cirinya kalau sudah tersirami dari Al-Quran, kita akan bertakbir. Karena sekarang mengerti semuanya kecil, yang besar Allah. Terima kasih Allah, jenengan paringi hidayah. Baca Al-Baqarah, faham, ya Allah. Begini ternyata ya, baca Ar-Rahman, baca Waqi'ah, baca Yasin, baca Ahzab, baca Anfal, dan seterusnya. Walitukabbirallahu ala ma hadakum, sama seperti tubuh sekarang. Kalau tiap hari disirami, mboten kul wallahu ahad tok, macem-macem terus kenyang. Lek kenyang terus ya napa? Glegeken terus alhamdulillah la'allakum tashkurun. Ngoten maksudnya. Adzan riyen ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke kersane selesai agak cepat. Jadi target kedua dari puasa Ramadan adalah la'allakum tashkurun. Mulai sekarang kita berpuasa bukan hanya untuk menjadi muttaqin, tapi menjadi syakirin. Orang itu hanya bersyukur jika dia merasakan nikmat. Misalnya, Pak Toto maringi kulo rawon malih nggih. Karena dikasih rawon kulo, karena saya mak dikasih terus saya bilang matur nuwun nggih. Tapi kalau saya tidak dikasih apa-apa, mau ketemu matur nuwun nggih, bingung. Lalu apa sampean kok matur nuwun? Nggih. Jadi orang itu hanya bisa bersyukur kalau dia merasakan nikmat. Ngoten. Maka kita ini tidak akan bisa menjadi la'allakum tashkurun jika kita puasa tidak dengan dibarengi dengan Al-Quranul Karim. Makanya agar kita ini bisa ketemu targetnya mulai sekarang bukan hanya baca Quran selama Ramadan. Difungsikan tadi dua itu. Ya memang penting baca nggih. Saya bukan berarti baca mboten penting nggih, tapi Quran itu dengan tegas menyatakan, aku turunkan Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Manfaatin itu. Wonten taklim, ditarget lah puasa ini saya mau hataman memahami surah yang sudah dikaji. Yasin, Rahman, napa mawon niku pun supe kula pun lali kabeh menurut Misalnya diulang lagi, di-refresh lagi, dihafalin. Ya, setelah difahami, dihafalin, buat nanti sendiri. Malam-malam kita sholat berdiri di depan Allah. Masya Allah. Ya, itu fungsinya. Nantilah akan berbeda kita. Itu la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Oke, kita lanjutkan kemudian. Wa idza sa'alaka ibadi. Loh sekarang lihat, menarik Quran itu. Tiba-tiba sekarang jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, doh, kok moro-moro ngeten? Coba dipikirkan itu. Habis ngomong Quran, habis ngomong puasa, ngomong Quran. Sekarang kita tahu korelasinya. Oh, karena maunya puasa itu harus dengan Quran. Oke, matching. Sekarang tiba-tiba jika hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, opo kok ngeten nih? Seakan-akan itu clue. Ya, kalau kita berhasil puasanya, nanti kita akan mencari Allah. Napa maksudnya ngeten? Kita ini kalau nanti sudah berpuasa, ruhani kita sehat, ya, keranten tadi dikalahkan nafsunya, ruhaninya mulai sehat, terus mulai makan Quran, nanti kita akan tahu apa sih yang menjadi tujuan hidup ini. Karena setelah 11 bulan, kita ini mencari selain Allah. Cari jabatan, cari uang, cari pangkat, cari glamor, cari macem-macem. Dan kita tidak pernah bahagia, capek hidup. Saya ini mau nyari apa hidup ini? Lah, nanti selama Ramadan itu, kalau kita berhasil, kita terus sadar, ya Allah, hidup itu mencarimu. Hidup itu sesungguhnya mencari ridhomu, ya Allah. Hidup itu adalah wa ilaihil masir. Ya, kita sadar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, mangke jenengan akan mencari Allah. Lek wis terus Ramadan, terus kemudian hati kita itu sekarang, ya Allah, saya ingin mencari ridhomu, ya Allah. Pun urip niku sakjane nggih, bagaimana saya bisa pulang kepadamu dalam keadaan mutmainnah, niku mawon yang saya kejar, sukses jenengan. Lah, tapi lek poso yang dikejar adalah ya apa ya kok ya kelambi anyar ya. Ya apa ya dan seterusnya. Niku mboten wa idza sa'alaka ibadi. Jadi menarik, Quran itu kayak ngasih clue-cluenya. Kalau you berhasil puasa, you ngelek Quran. Kalau wis berhasil Qurannya, you ngelek aku. Terus pengeran nih. Ya Allah. Tapi kalau kita tidak pikirkan, jenengan bingung. Karpe apa ya? Kok moro-moro ketika mereka bertanya kepada aku? Kenapa mereka bertanya? Lah jenengan gitu. Pikirkanlah Quran niku, ngoten niku carane Quran. Nanti lah dipikir, lah ketemu rangkaiannya. Kalau kita boten mikir secara mendalam, ya koyo karet-karet Quran niku, Pak. Mari ngomong poso, ngomong Quran. Mari ngomong Quran, ngomong bertanya kepada Allah. Karpe opo lah ngoten to.
Tapi kalau kita renungin, ya Allah indahnya hubungannya ini. Karena sesungguhnya itu adalah ruhani kita. Mungkin nopo malih di 10 terakhir, jenengan tidak mencari apa-apa. Yang sampean kejar adalah Lailatul Qadar. Yang sampean kejar adalah ridhonya Allah. Sekarang lupa bahkan. Ya Allah, niku tandane wong sukses. Kita beda, yang lain mengejar yang lain, mengejar apapun saja. Tapi begitu ruhani kita sehat, sekarang kita sadar, saya ngejar Engkau ya Allah. Bukan nopo-nopo, saya tidak berhasil apa saja di dunia ini. Yang penting saya berhasil di hadapan-Mu. Nggak apa-apa saya kehilangan dunia ya Allah, asalkan saya tidak kehilangan iman saya. Sekarang begitu format hidupnya nih. Nah, makanya kata Allah, nanti kalau orang itu mencariku Muhammad, lihat, di dalam Al-Quran, kalau kita bertanya kepada Rasulullah, yang jawab sinten? Rasulullah. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang darah haid. Ya, kul katakan Muhammad, bla 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 bla. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal bulan. Kul katakan Muhammad, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Kul katakan Muhammad, ayat ini ndak, idza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka bertanya tentangku Muhammad kepadamu, kul, ndak ada kulnya. Menarik, mboten kule yang ini, langsung fa inni qarib, seakan-akan kata Allah, ndak butuh kamu sudah Muhammad. Kalau hambaku itu mau berlapar-lapar, mau berhaus-haus, mau meninggalkan hubungan seksual karena kepadaku, terus dia menceburkan dirinya disibghah dengan Al-Quranul Karim, hambaku yang kayak begitu itu terus nyari aku dekat dengan dia. Hatta omongnya dekat itu tidak perlu lagi dengan kata-kata Nabi Muhammad. Masya Allah. Kata-kata Al-Quran itu, ini pasti dikasih tasdid, gitu. Temenan aku, korib itu terus menerus dekat dengan orang begitu. Jenengan kepin dekat sama Allah, lakukan itu. Tahan nafsu dengan Quran, nanti dekat. Pong lek wis dekat nang Gusti Allah, nopo idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan sajek sanyet apabila hambaku itu minta. Ngeten nggih. Wonten ijabah, wonten istijabah. Wonten sinnya, Kalau ijabah itu menjawab langsung. Seperti jenengan waktu akan nikah niku lho. Dengan emas 3 kilo dibayar tunai misalnya. Iki sopo sing kawin kok 3 kilo. Kula rumiyin teng pondok karena yai menikahkan, ayo melu aku dadi saksi. Nggih yai, ikut saya. Orang menikah 5.000 halan. Saking ndak duweni, saya setuju zaman niku. Ya, dengan angkat 5.000 mboten wonten tiyang, mboten wong ngenten gadah, tapi dinikahaken 5.000 halan. Dan lek di Indonesia jenengan nikah harus nopo? Alal faur, harus seketika. Gitu, dibayar tunai. Mboten asal jangan tunai. Sebentar ya kula pikiraken riyen. Sik lah yo apa yo enak ta. Nggih pun, kula terami pun. Wah, saksi yo napa saksi? Ndak sah, mboten sedaya. Lah gitu. Diulang lagi, harus langsung dibayar tunai. Saya terima nikahnya, dan kawinnya, bapak dan seterusnya. Harus ngoten lek teng anu niku. Karena apa? Ijab. Ngoten lek teng fikih niku. Imam Syafi'i niku ketat. Keranten lek ijab niku merespon langsung. Nah, kalau ditambahi sin, istijabah, berusaha merespon. Beda napa mboten? Berusaha merespon, kali merespon langsung. Itu beda. Anu yo, aku tolong gawekno yo. Nggih, mangke kula usahaken. Napa nglakoni ngoten niku? Ajene lha pone wong Indonesia, abang-abang lambe ngoten niku. Anu kula nyuwun tolong nggih mangke. Oh, nggih, mangke kula usahaken. Muare saulan, lho yo napa Pak? Anu lali kula. Napa rumen niku lha ngoten to. Keranten mboten langsung niku. Lihat perhatikan nggih. Allah itu ngomper, Masya Allah. Oh, jenengan ngerungkan dalam nangis baca ayat niki. Kita ini minta
kita doa itu kan asli nih, lek cara ngomong kasar, ngongkon Gusti Allah ta. Nggih, lek cara ngomong kasar niku lho. Donga niku lak ngongkon Gusti Allah. Ya Allah, jenengan dadekaken kula tiyang saleh. Ya Allah, jenengan sebenarnya kan kados memerintah ta. Kata request bahasa baiknya niku mboten memerintah. Cuman kar masuk di otak kita niku lho. Masuk kula biar masuk di otak. Kita kan merequest, ya Allah, kabulkanlah doa saya. Ya Allah, rezeki ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Lah kalau kita minta, Allah merespon, ngoten. Cara Allah merespon permintaan kita langsung seketika. Ya, tak kabulkan. Nah, sekarang Allah dengan kita, hubungan Allah dengan kita, sekarang hubungan yang kedua. Kita juga, Allah juga punya perintah kepada kita, gitu. Le, tolong ojo lakoni iku, le, tolong iku, le, lakonono iki. Kan ngoten toh? Namanya amar ma'ruf itu, ya, yang kita diperintahkan, yang ini tidak boleh, yang ini halal, yang ini haram. Tapi kata Allah, aku tidak jaluk kamu merespon seketika. Kabeh perfect, tak ongkon 10, mbok lakoni kabeh, enggak. Wis pokok berusahalah melakukan, wis cukup. Aku ridho wis. Masya Allah, jangan pikirakan. Saking nopone ini, koyok wong tua nih lho. Anak jaluk, pa belikan ini, pa kan, iya tak kabul lo kabeh. Terus wong tuane, le tolong belajar le yo, le tolong anu. Kon wis masih ndak nemen-nemen wis masih ndak sak jam belajar, mbok 5 menit ta belajar. Wis seneng aku le. Ngoten gampangane ini. Masya Allah. Niku indahnya Al-Quranul Karim. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Tapi falyastajibuli. Berusahalah untuk mengijabah Allah SWT. Wal yu'minu bi, dan tetaplah terus-menerus beriman kepada Allah, yakin, karena dua ini adalah resep dikabulkannya doa dan sekaligus resep tidak dikabulkannya doa. Nomor 1, kalau doa itu berusahalah untuk dikabulkan doa itu dengan cara apa? Ikhtiar, namanya berusaha. Nomor 2, tetap yakin nang Gusti Allah lek bakale dikabulkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, ngoten maksudnya. Kalau kita melakukan dua hal ini, apa kata Al-Quran? La'allahum yarshudun, agar kalian semuanya berjalan di jalan yang lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Rosyad itu jalan yang lurus ngeten, terus sampai menuju surganya Allah. Target puasa nomor 3, nomor 1 takwa, nomor 2 syukur, nomor 3 lurus. Sekarang ndak ke kiri, ndak ke kanan, terus lurus sampai ke surganya Allah SWT. Itu tujuannya puasa. Dengan cara apa? Kalau yang kedua tadi dengan cara Quran, yang ketiga dengan cara apa? Dungo, munajat teng Gusti Allah. Bulan Ramadan itu bangun intimasi, ya, berdialoglah dengan Allah. Dungo teng Gusti Allah, sebanyak mungkin doa kepada Allah. Kenapa penting doa niku? Karena doa itu menunjukkan kita berhubungan dengan Allah. Koyoknya remeh nih, monggo jenengan pikiraken. Nabi Muhammad itu tidak ada satu gerakan pun dalam tubuhnya kecuali wonten donga nih. Jenengan pikiraken nih. Kate turu ndonga, tangi turu ndonga, gawe sandal ndonga, nyopot sandal ndonga, mlebu kamar mandi ndonga, keluar kamar mandi ndonga, ambil pakai baju ndonga, ngelepas baju ndonga, nggih. Berkaca ndonga, keluar rumah ndonga, masuk dalam rumah ndonga, naik kendaraan doa, turun dari kendaraan doa. Semuanya bekerja doa, ngombe banyu doa. Sekarang jenengan pikirkan, kalau seluruh aktivitas jenengan menyebut nama Allah SWT, kira-kira jenengan bisa tersesat? Gak mungkin tersesat. Namanya Rosyidin. Mangke kalau kita jadi orang soleh, nopo mawon ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ngombe Alhamdulillah, kabeh ingat pangeran. Kesadarannya itu berubah. Wonten wong ngoten niku tapi mboten eling teng Gusti Allah. Lah, nanti ciri ketiganya, lihat makin dekat toh. Yang pertama cuma nahan nafsu, gitu. Yang kedua mulai intimasi dengan Quran. Yang ketiga makin mendekat ke Allah. Pribadinya kemudian tersadarkan dengan ingatan kepada Allah. Nopo mawon, berangkat kerja Bismillahirrahmanirrahim, niat nyambut gawe,
kayak ngurupi anak bojo krana Allah, berangkat, kate datangan, ini benar ndak ya menurut Allah. Ngoten terus pun. Lah jenengan nek saged ngoten terus dilatih selama Ramadan. Mangkin nopo mawon, kate metu, kate gawe nopo, dieling pangeran, kudu eling, dizikir terus, dieling Gusti Allah, dongonya, doa dilakukan, tasbih dilakukan, zikir dilakukan, untuk apa? Terus mengingat Allah. Ngoten. Nanti kalau sakit ngoten, kita sampai di target ketiga, la'allahum yarsyudun. Ya, seperti Abu Umamah Al-Bahili yang mulutnya tidak pernah berhenti. Komat kami terus. Saking nopone niku, Masya Allah. Padahal kata orang Arab, idza qila lil kalbi ya bahili, da'wa, kata da'al kalbu min syu'umi hadan nasab, kata dia. Apabila dikatakan kepada anjing, hei bahili, maka anjing itu akan menggonggong karena jeleknya nasab itu. Ya, Masya Allah. Saking eleke nasab Bahili dulu, zaman pra Islam. Tapi ada sahabat Nabi, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Diimpikan oleh sahabat, aku membengi mimpi sampean. Oh nopo? Aku mimpi itu, malaikat itu, setiap sampean bergerak, malaikat bersolawat sama sampean. Sampean berdiri, malaikat solawat, mendoakan Anda. Sampean duduk, malaikat mendoakan Anda. Sampean keluar rumah, malaikat mendoakan Anda. Sampean masuk ke dalam rumah, malaikat mendoakan Anda. Apa amalan sampean itu? Salah satu amalannya apa? Zikir. Tidak pernah basah lidahnya itu. Tidak pernah kering lidahnya. Karena ingat Allah terus. Niku maksudnya wong dungo. Kita ini kalau titik-titik dungo, semuanya dungo. Tapi terikat dengan Allah. Mboten koyok lari saniki. Gaya-gayaan. Ukhti mau kemana? Qadarullah. Tapi boten ilmu pangeran mung digawe gaya-gayaan. Bahkan wonten wong sing gawe nama Allah untuk cheating. Besoknya ngomah ya, insyaallah. Insyaallah ndak teko maksudnya. Lah gitu. Padahal dia menggunakan nama Allah. Bahkan untuk membanggakan diri. Iki umai sampean ya? Iya, alhamdulillah. Ini rumah saya yang saya beli. Padahal maksudnya iku loh, aku itu keren. Tapi menggunakan nama alhamdulillah. Lah, nanti itu kita rubah semuanya. Sekarang fokusnya ke Allah. Jenengan lek saged ngoten selama berpuasa, harus dilatih. Berarti lebih nopo niki? Lebih ke ruhani sampun. Oh, makanya targetnya lebih tinggi lagi. Namanya menjadi Rasyidin. Orangnya akan berada di ala sabilir rasyad. Yang terakhir, sing paling serem nih. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ngapunten nggih agak panjang sedikit. Salat Isya-nya mungkin 10 menit insyaallah saya selesaikan. Dihalalkan buat kalian di malam hari bulan puasa melakukan hubungan suami istri. Jangan mikir malih, karepe pangeran iki opo? Lah ngoten to. Menarik lek maos Quran itu. Mari ngomong poso, digandeng Quran, digandeng donga. Saiki moro-moro kon lek bengi anu gak apa-apa. Yo bekarepe lek ngoten to. Kula maca ayat niku, ya Allah. Menarik Quran niku. Memang menggoda otak kita, tapi lek jenengan mboten nanti pikiraken nggih bablas mawon. Tapi lek dipikirkan itu asik. Karepe opo lek ngoten to. Asiknya Quran niku. Maksudnya ngeten, lah ini ciri berikutnya. Kalau yang 1, 2, 3 itu hubungan kita dengan Allah. Ciri keberhasilan orang puasa itu nanti berikutnya adalah jenengan akan punya hubungan yang baik dengan orang lain. Pertama kasusnya adalah jenengan akan jauh lebih baik kepada pasangannya. Sebelum nanti keluar. Uang niku lek saya tenggusi Allah. Ciri ini nopo, dia akan baik sama orang lain. Dan orang lain yang paling dekat dengan dirinya adalah istrinya. Pasangannya maksudnya. Masih wong wis soleh, alim, tapi orang lain kok elek kepada dia, kok jelek dia interaksinya, berarti salah dia. Masya Allah, kabeh ini wonten hubungan nih. Menariknya. Lah, nanti ciri keberhasilan puasa itu nanti akan ada intimasi antara suami dan istri. Secara logika masuk, jangan pikirkan.
Kita ini jarang makan bareng sama istri, apalagi kalau sudah sibuk. Ramadan mengeratkan hubungan suami istri. Buka iso bareng, sahur iso bareng. Ya, kadang-kadang meskipun tidak semua hari ya, karena mungkin orang itikaf, tapi kita lihat istri bangun lebih dahulu, masak dia, bikinin kopi, bikin teh, sampean bangun terus, ya Allah bojoku digelok, dia mempersiapkan saya. Selama ini saya menyanyiakan dia, tamu itu berubah hati kita itu, lemes hatinya, bangun intimasi. Nonton koneksinya itu ya. Kalau kita lihat latar belakangnya, ayat ini sebenarnya wonten latar belakangnya. Latar belakangnya adalah dua sahabat Nabi, namanya Umar bin Khattab, yang satunya Ka'ab bin Malik. Boten kiat. Dulu awalnya orang puasa itu, dulu syariat yang dulu sebelum Ramadan itu kalau sudah tidur, jadi makannya itu tidak hanya pada maghrib. Kalau dia sudah masuk isya terus tidur, ya, atau sebelum isya dia sudah tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, dan hubungan. Pokoknya batasnya tidur, sudah tidak boleh lagi. Atau isya, ba'da isya, sudah tidak boleh makan lagi. Nah, Umar pulang ke rumahnya, dia berhasrat kepada istrinya. Istrinya dibangunkan, kata istrinya, "Inni qad nimtu." Aku sudah tidur, Mas. Katanya Umar, "Enggak, kamu enggak tidur." Karena Umar sudah sepaneng. Aku wis temen turu, Mas. Kalau sudah tidur itu enggak boleh, tapi Umar, "Enggak, kon gorowan itu enggak turu, kali kon males saya dadilah." Pagi harinya, 3 sahabat Nabi ya datang ke Rasulullah SAW. Kata Umar, "Saya mohon maaf, ya Allah, ya Rasulullah, saya ini berbuat salah kepada Allah dan Rasulnya." Gitu kata Umar. "Saya uzur," kata dia. "Saya berkhianat kepada diri saya. Nopo bujuk kula wis tilem kula sikat mawon ya Allah, ya Rasulullah." Ceritane ngoten. Nah, makanya jangan pikirkan. Uhilla lakum, baru kemudian turun ayat ini, dihalalkan bagi kalian Lailatas Siyam, malam harinya puasa, ar-rafas. Rafas itu makna awalnya adalah berkata-kata yang romantis, yang membangkitkan syahwat. Boten nopo-nopo. Bahkan bermakna di sini dipakai simbol ar-rafas, maknanya adalah hubungan suami istri. Wah, seneng bapak-bapak wis duwe dalil lah saiki. Ya, dan seterusnya. Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka istri-istrimu pakaian buat kamu, kamu pakaian buat istrimu. Banyak tafsirnya, ya, kita sangat bisa panjang menjelaskan, terlampau panjang nanti, tapi salah satu maknanya, satu, harus saling menutupi aib. Yang kedua, harus saling memberikan ketentraman, ya, karena pakaian itu fungsinya memberikan kehangatan dan seterusnya. Apalagi dia orang yang paling dekat dengan kita. Tidak ada orang lain yang lebih dekat. Pakaian itu yang paling dekat ke kulit kita, nggak ada yang lain. Maksudnya, kalau kita wonten rahasia antara suami istri dan segala macam, wonten masalah, ada istri itu yang tidak ngomong, "Ono apa dek, tidak ono masalah Mas." Terus, "Ya wis, aku pergi ya." Begitu pergi, nelpon koncone, "Mbak, aku ngene, Mbak, ngene, nggak boleh." Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mestinya. Oke. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui kalau kamu berkhianat kepada dirimu. Kasusnya siapa nih? Umar tadi. Kasusnya siapa? Ka'ab bin Malik tadi. Tapi kata Allah, fataba alaikum, kemudian kamu bertaubat, wa'afa ankum, dan aku maafkan, dihapus. Karena ini kata para ulama tafsir bukan kesalahan sebenarnya, bukan dosa. Ya, hanya memang tidak diperbolehkan, tapi bukan dosa. Wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna, sekarang tidak apa-apa kamu, ya, melakukan hubungan dengan istrimu. Bashiruhunna itu dari kata bishir, artinya kulit. Ya, maksudnya kulit ketemu kulit, ya, orang hubungan suami istri. Fal'ana bashiruhunna, salah saya. Fal'ana bashiruhunna, gimana?
nomornya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah tetapkan buat kalian. Ini yang penting. Jadi yang keempat, target puasa itu intim dengan istri, hubungan dengan istri menjadi lebih baik, lebih romantis, lebih baik, yang pertama. Yang kedua, kalau melakukan hubungan dengan suami istri, jangan hanya niat untuk mendapatkan kenikmatan saja. Tapi khusus ini untuk Ramadan ini ya, wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah tentukan buat kalian. Kata mufassirin, yang pertama maknanya adalah cari anak. Jadi alasannya nopo? Gawe anak. Bukan hanya seneng-seneng. Wah, tambah seneng Bapak. Ya. Ayo Dek melakukan Al-Baqarah 187 misalnya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Menarik Quran itu. Nomor 1. Nomor 2. Wabtaghu ma kataballahu lakum itu maknanya adalah Lailatul Qadar. Boleh. Carilah apa yang Allah tentukan, yang pastikan buat kalian. Nopo niku? Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ditentukan di bulan Ramadan. Karena itu perintahnya sekarang, kalau sudah dekat, baik dengan istri, dengan keluarga, cari Lailatul Qadar. Makna yang kedua. Makna yang terakhir adalah wabtaghu ma kataballahu lakum adalah Al-Quranul Karim. Karena yang ditentukan oleh Allah buat kita adalah diturunkannya Al-Quran. Cari Quran itu. Maksudnya dalami Quran dan seterusnya dan seterusnya. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas untuk kalian ya khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, benang hitam dan benang putih dari fajar. Dulu waktu ayat ini turun menarik, karena dulu kan apa perintah puasanya, kalau sudah isya atau kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi, terus dinasakh oleh ayat ini. Enggak, kata Nabi, mulai sekarang puasa itu adalah tandanya dimulai dari kalau sudah jelas antara benang hitam dan benang putih dari fajar. Itu tanda permulaannya. Akhirnya summa atimmu siyama ilal lail, sampai nanti maghrib. Itu berubahnya. Lah, para ulama dulu itu, para sahabat dulu nggak tahu maksudnya ayat Quran ini apa, sehingga jelas benang hitam dan benang putih. Satu sahabat kakinya itu dikasih 2 benang, 1 benang hitam, 1 benang putih, terus dia tidur. Terus bangun, dia ngelihat, kelihatan enggak ya putih sama belum wonten PLN dulu gitu. Terus dilihat, kok hitam semua masih, oh berarti belum boleh puasa. Tenang, masih boleh makan. Tidur lagi dia. Terus bangun lagi, ngoten tok sampai bolak-balik bangun, karena kapan mulai poso kira? Ya, keranten nonton hitam itu satu sahabat. Satu sahabat lagi lucu juga riwayatnya nih. Jadi ini bantal, dia naruh benang hitam sama benang putih terus ditutupi tilem deh nih. Tangi dibuka. Sik podo ae hitam kabeh, tangi turu maneh, dibuka maneh. Sampai malam itu kesusahan mereka menentukan. Pagi hari dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kok sih susahnya ya Rasulullah? Terus ya apa awakmu, kata Rasulullah? Saya itu taruh benang di bantal begini, terus kemudian saya bangun, kata Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Kok besar sekali bantalmu, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Benang putih itu maksudnya fajar. Fajar sodik itu karena gelap gulita, terus ada cahaya, secerca cahaya, tanda waktu masuk subuh nih. Lalu awakmu nutupi benda putih itu fajar, gawe bantal, sandi gede nih bantalmu, kata Rasulullah. Inna wisadaka lawasi', kata Rasulullah. Berarti gede bantalmu, kali Ustaz saja Rasulullah. Ndak ngono maksudnya nih, masya Allah. Ini Quran. Ya, lah terus apa terakhir ayatnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Terus ya apa terus? Wala tubashiruhunna, tapi kamu jangan berhubungan dengan istrimu. Wa antum akifuna fil masajid, ketika kamu beriktikaf di masjid.
Nggih mesti mawon Ustaz, mosok teng masjid kali bojo. Mboten ngoten maksude. Maksude niku jenengan wis niat itikaf nih. Dalu niki niat itikaf. Terus pun teng mriki, orang itikaf ndak boleh keluar dari masjid. Dia harus di sini. Dah, kecuali untuk kepentingan yang memang dibolehkan menurut misalnya ke kamar mandi, wonten itikaf tentang jopo konten rokokan, kali koncone ngobrol, boten itikaf niku, nggih, istri kap niku namine. Itikaf teng jero masjid, ngoten, tapi memang wonten pendapat sing itikaf itu kan Ustadz boleh Ustadz, meskipun hanya 5 menit per duduk sudah, memang iya, tapi yang paling proper orang itikaf itu dia tidak keluar dari masjid. Ya udah di dalam masjid, sholat, zikir, terus ya tidur boleh. Nah itikaf lah misalnya, jangan itikaf. Terus kate sahur ternyata tidak ada makanan, pulang jenengan. Istri dinontok kok tahes ini ya misalnya. Terus berhajat nggak boleh. Karena kalau jenengan kemudian berhubungan, tidak gagal nanti itikafnya itu. Nah itu yang disebut dengan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Napa maneh perintahnya berarti kalau mau sukses puasa kita i'tikaf. Nggih, i'tikaf. Menarik juga dibilang romantis sama istri, tapi juga i'tikaf. Sama kejar Lailatul Qadar. Komplit surat Al-Baqarah nih. Terakhir diakhiri dengan kalimat wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah. Inilah ketentuan Allah, fala taqrabuha. Kamu jangan mendekatinya sampai ngerubahnya, jangan. Kadzalika yubayyinullah ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah. Apa terakhirnya? Jalan takwa adalah memahami ayatnya Allah. Karena Allah menyatakan begitu. Kadzalika yubayyinullah ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Berarti kalau kita ingin bertakwa, salah satunya apa? Sama seperti yang tadi, bayyinatin minal huda. Pelajari Quran sampai dia clear, faham kita, berarti tambah hidayah kita. Kalau tambah hidayah kita, jadi muttaqin kita. Lakukan itu di bulan Ramadan. Singkat cerita, singkatnya ada 4 target di dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Caranya dengan menjaga syahwat, kalahkan syahwat, menangkan ruhani. La'allakum tashkurun, dengan berinteraksi dengan Quran sebanyak mungkin, konsumsi Quran sebanyak mungkin, mulai dengerin, baca, taklim, tadabbur, tafsir, semuanya dan seterusnya, sehingga apa nanti kita kenyang dengan Al-Quranul Karim. Dan kemudian la'allakum tashkurun. Yang ketiga, zikir, ingat sama Allah, doa, perbanyak aktivitasnya dengan doa. Ada banyak doa, makom-makom yang sangat penting di dalam bulan Ramadan yang nanti akan dikabulkan doa kita oleh Allah SWT. Walillahi utaqaun. Setiap malamnya ya Allah itu membebaskan orang dari api nerakanya Allah SWT. Masya Allah, setiap malam bulan Ramadan doa, dan doa itu kalau kita lakukan, ingatan kita kepada Allah terus menerus akan membuat kita terus berada di jalan yang lurus. Namanya la'allahum yarshudun. Terakhir, ciri dari keberhasilan orang yang berpuasa adalah relasinya dengan orang lain menjadi membaik, terutama dengan istrinya. Dia semakin romantis, ada intimasi, bahkan kalaulah kemudian dalam puasa itu kita sampai melakukan hubungan, juga diperkenankan oleh Al-Quran. Tapi sekarang hubungannya juga berharap agar Allah memberikan anak yang soleh-solihah buat dia. Yang pertama, juga kejar Lailatul Qadar selama Ramadan dengan cara apa? I'tikaf. Dan karena dengan terus-menerus dengan Al-Quranul Karim agar mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan menjadi orang yang muttaqin. Demikian, meskipun secepat-cepatnya kalau menjelaskan 4 target di dalam surah Al-Baqarah saat kita menjalankan puasa Ramadan. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan dan bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Demikian, dan Allah ikum ajma'in, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.